Hayo loh, ngomongin yang jorok-jorok nih pasti. Apaan? Jorok apaan sih? Ya, siapa tahu lagi mikirin main-main di sampah di Bantar Gebang gitu. Gak mungkin. Ini loh, kemarin kan MK udah ketok palu. Nah, gue bingung tuh nasib hubungan Pak Jokowi sama Bu Mega gimana ya? Oh iya, apa nggak makin runyem ya mereka habis putusan MK ini? Nah itu, sejak Pilpres kemarin kan kita nggak lihat lagi tuh Bu Mega sama Pak Jokowi kontak-kontakan gitu secara langsung ataupun nggak langsung, ya kan? Sampai Lebaran, ya kayaknya nggak, Pak Jokowi belum nyamperin ke Teguh Umar. Padahal setiap tahun juga siap situ dia. Tapi jangan salah, Istana tuh udah rencanain, katanya udah ngatur jadwal buat nanti Pak Jokowi sama Bu Mega ketemuan loh. Iya sih, tapi emang lu yakin? Apalagi Sekjen PDIP Pak Hasto Si nyindir-nyindir gitu. ya nyindir-nyindir ke Pak Jokowi sama keluarganya. Kelihatan banget sih, apalagi tuh kan kemarin Bu Mega sempat ngeluarin jurus pamungkasnya tuh di MK. Katanya sih mau jadi amicus curiae. Tahu gak? Aduh, nih berdua bukan mikirin nilai malah mikirin yang lain. Sekarang gua tanya Di, lu sama mantan lu masih keinget kan? Jujur deh. Itu mah gak ada hubungannya, Sel. Ada Di, secara kan Pak Jokowi sama Bu Mega kan partner nih, meskipun bukan pacaran. Partner politik ya secara lebih rumit lah. Gimana Pak De? Itu ya, namanya politik itu kan nggak pernah ada nggak ada batasannya. Artinya tidak ada politik itu yang abadi, yang ada itu kepentingan. Jadi kalaupun masing-masing kelihatannya saling bermusuhan, tapi satu saat kalau ada kepentingan-kepentingan politik, ada kepentingan-kepentingan tentang kekuasaan, ada kepentingan-kepentingan untuk mencapai tujuan tertentu, mereka bisa bersatu gitu. Jadi di awalnya mereka kelihatan bermusuhan, tapi ketika kepentingan politik itu mengharuskan atau mereka merasa perlu bahwa mereka harus bersatu, ya bersatu. Jadi hal-hal permusuhan atau persaingan biasanya diabaikan. Jadi apakah Bu Mega dengan Pak Jokowi bisa bersama-sama? Ya tergantung kepentingannya. Kalau mereka merasa punya kepentingan yang sama, bukan tidak mungkin mereka akan bersatu lagi gitu. Jadi seringkali mengabaikan hal-hal yang ya kepentingan pribadi gitu ya. Mereka beralasan karena kepentingan organisasi, kepentingan bangsa gitu ya, kepentingan rakyat. Seringkali terus akhirnya mereka bersama-sama lagi gitu. Nah, mau Itu sih. tanya nih Pak, kan Gimana? Pak Ade kan udah lama nih jadi wartawan di DPR nih. Berarti dengar penjelasan Bapak, kemungkinan besar Bu Mega sama Pak Jokowi bisa balikan nih. Kan katanya di politik gak ada lawan sama kawan yang abadi. Iya, bisa saja seperti itu, tapi karena Bu Mega itu sepanjang yang saya tahu dan mungkin juga teman-teman semuanya tahu gitu ya, Bu Mega itu mempunyai karakter yang atau tipikal politik yang agak berbeda dalam arti agak sulit melunak ketika dia merasa meskipun orang lain sebenarnya sudah melunak. Kita lihat atau kita mungkin pernah tahu bagaimana Bu Megawati dengan Pak SBY misalnya ya. Mereka sebenarnya sebelumnya menjadi partner gitu. Tapi pada akhirnya mereka berpisah dan sampai sekarang kelihatannya masih ada hubungan yang kurang harmonis, masih ada kaku-kaku gitu ya. Tapi kita lihat aja apakah nanti misalnya Pak Jokowi dengan Bu Mega ini bisa bersama-sama gitu. Saya kira kalau tadi saya sempat dengar tadi ya katanya Istana sudah mempunyai skenario untuk pertemuan itu, tapi kan belum tentu Bu Meganya mau gitu ya. Kalau Bu Meganya mau, saya kira sudah kejadian itu pertemuan itu. Tidak hanya dengan Pak Jokowi, mungkin bisa dengan Pak SBY atau dengan mungkin yang lain gitu. Saya kira bisa terjadi itu ya. Jadi sebenarnya kuncinya ini adalah Bu Mega. Apakah Bu Mega mau atau tidak gitu. Kalau tujuannya adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat, saya kira sih ego personal begitu harus dihilangkan sih ya.
Tapi Jadi Pak seperti D, itu. kalau kita lihat kan sebelumnya kan konflik-konflik tuh kayak Pak SBY sama Bu Mega kan masih dingin tuh ya. Ya. Apa karena belum ada kepentingan politik tuh Pak D? Bagaimana tuh? Ya, sebenarnya ada, misalnya di daerah-daerah, misalnya di pilkada itu mereka bisa bersama-sama, misalnya ada koalisi Demokrat dengan PDI atau bahkan PDI dengan PKS misalnya. Itu mungkin saja terjadi, tapi untuk kepentingan yang sifatnya nasional seringkali masih agak sulit gitu ya. Kalaupun mereka bertemu biasanya dalam hajatan atau mungkin dalam momentum 17 Agustus pidato kenegaraan gitu. Tapi ketemu protokoler aja, bukan ketemu untuk kepentingan mencairkan hubungan politik antara mereka, kira-kira seperti itu. Jadi endingnya gimana tuh Pak De, hubungan Pak Jokowi sama Bu Mega? Ya, ini sebenarnya tergantung dari Bu Mega ya. Kalau menurut saya pribadi ya, jadi ini keputusan kan sudah diambil dan keputusan MK itu kan final. Artinya tidak ada upaya hukum lain, upaya apapun lah gitu. Apakah dengan cara seperti apapun nggak ada. Artinya keputusan itu final, kita harus taat pada keputusan itu. Dan artinya kita sudah harus, kalau anak-anak sekarang mungkin move on gitu ya. Jadi dari yang kita tunggu-tunggu sekarang sudah final dan kita harus menyongsong mungkin era baru atau mungkin pemimpin baru gitu ya, mempersiapkan hal-hal yang bisa benar-benar menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi gimana lanjutnya? Atau kita teruskan di warung kopi nih? Gini kayaknya udah lapar nih kita nih. Boleh tuh Pak. Ya. Pengen terakhir ya? Oh, gampang itu. Ayo. Lumayan. Gampang. Makasih. Ya. Di warteg boleh.